Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Advan Android S, oh kok S5e ya? Kayaknya ini baterainya sudah diganti. Harusnya ini serinya adalah S50F, bukan S5e. Kita coba untuk lepas baterainya dulu. Tampaknya memang baterai sudah tidak ori karena memang susah untuk dilepas. Kita pastikan dengan mengecek di stiker belakang baterainya ini, Advan Android S50F. Untuk baterainya adalah S5e, tetapi nggak apa-apa, yang penting handphone bisa menyala. Tapi kasusnya handphone ini adalah boot loop hanya sampai di logo Advan saja. Tidak bisa masuk sampai ke tampilan menu. Sudah kita lakukan wipe data via recovery, tetap sama juga, tidak muncul tampilan menunya. Maka sekarang kita akan coba untuk melakukan flashing firmware-nya, dan Advan ini menggunakan chipset Spectrum. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan desktop komputer. Di sini sudah kita siapkan filenya. Ada 3 file yang akan kita gunakan. Yang pertama kita install adalah driver Spectrumnya dulu agar handphone bisa dideteksi oleh komputer. Langsung kita double klik aja filenya, kemudian jalankan installernya. Kalau sudah selesai, klik finish, keluarkan juga untuk WinRAR-nya, dan selanjutnya kita ekstrak adalah firmware-nya, file yang paling bawah. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita ekstrak di sini sampai muncul sebuah file dengan ekstensi .pac. Ini dia sudah jalan untuk proses ekstraknya. Memang cukup kecil ya, untuk filenya hanya sekitar 300 MB sekian saja, jadi ekstraknya juga cepat. File dengan ekstensi PAC ini adalah firmware untuk Advan S50F. Kemudian untuk flash toolnya kita gunakan research download. Kita bisa ekstrak dulu, klik kanan, kemudian kita bisa ekstrak di sini aja. Klik kanan, ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan file dengan nama researchdownload.exe. Kita double klik aja. Oke, tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menginputkan firmware yang berekstensi .pac ini ke flash toolnya, ke research downloadnya. Cara untuk menginputkan firmware-nya adalah kita bisa menuju ke flash tool research downloadnya, kemudian klik logo di pojok kiri atas yang logo gear besar ini, kita klik aja sampai muncul directory folder di komputer. Kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak filenya. Tadi aku letakkan di desktop, kemudian di folder Advan. Kita cari dulu, ini dia foldernya. Oke, kalau sudah ketemu firmware-nya, kita klik, kemudian kita pilih open, dan kita tunggu proses loadingnya sampai firmware ini terinput. Kemudian kalau sudah terinput, akan muncul nama filenya, nama firmware-nya di bagian atas dari research download-nya ini. Kemudian kalau sudah terinput firmware-nya, kita bisa kembali dulu ke tampilan handphonenya untuk kita siapkan masuk ke mode download. Silahkan siapkan kabel data yang bagus. Kemudian untuk kabel datanya tidak harus ori, nggak apa-apa. Yang penting bisa kenceng aja saat tercolok ke handphone. Kita langsung pasang aja kabel data, kita colokkan ke komputer. Untuk handphonenya baterai kita pasang lagi. Dan dalam posisi off seperti ini bisa kita coba untuk langsung colokkan aja. Sebelumnya aku belum pernah flashing Advan S50F ya. Jadi untuk teknis menghubungkan handphone ke komputer, apakah harus menekan tombol volume atas, volume bawah, tombol power, atau tanpa menekan tombol, aku belum tahu. Kita coba untuk klik dulu aja tombol start di research downloadnya yang logonya panah ke kanan ini. Start downloading. Kalau sudah kita klik start, kita coba hubungkan handphone dulu tanpa menekan tombol apapun. Langsung kita colokkan aja ya kabel data ke handphonenya, dan kita tunggu apakah terbaca. Kita tunggu sebentar. Oke, ada notifikasi terbaca. Ini dia, tapi statusnya di sini unplug ya. Progresnya remove, kemudian waiting, berarti tidak bisa. Kita akan coba lagi, atau mungkin kabel datanya yang lodek, kabel datanya yang goyang. Jika kita tunggu tidak ada progres yang berjalan di kolom progres, berarti handphone tidak terbaca. Kita coba untuk menghubungkan dulu aja kabel data ke handphone, baru kita colokkan kabel data ke komputer. Kita klik lagi tombol start downloadingnya, kemudian kita colokkan dulu. Tampaknya ini untuk port USB-nya atau plug-in USB-nya sudah sedikit lodek ya. Kita coba colokkan kabel data ke handphonenya, kemudian letakkan handphone di tempat yang aman, jangan sampai tersenggol, dan kita colokkan kabel data ke komputer. Mudah-mudahan terbaca, kita tunggu sebentar. Apakah terbaca? Oh, ternyata tetap tidak mau terbaca ya. Kita coba untuk melepaskan baterainya dulu saja. Jadi untuk handphone Spectrum, jika kita colokkan kebaca, kemudian kita lepas, kita colokkan lagi tidak terbaca di komputer, maka kita bisa melepas dulu baterainya.
Kemudian kita pasang lagi baterainya dan kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lagi, maka akan terbaca. Kita coba lagi aja untuk mencolokkan handphone ini ke komputer. Kita coba tanpa menekan tombol apapun. Kemudian kita letakkan handphone dan kita colokkan kabel data ke komputer. Masih tetap belum terbaca, kita tunggu sebentar. Oh, ini belum aku start ya, lupa. Oke, kita start dulu, kemudian kita colokkan kabel data ke komputer. Oke, apakah terbaca? Kita tunggu sebentar. Tampaknya terbaca tapi unplug lagi. Jadi unplugged lagi, progresnya adalah remove kemudian waiting. Apakah kita harus menekan tombol volume atas atau volume bawah atau kedua tombol volume atau tombol power? Untuk handphone Android biasanya jika tidak terbaca kita bisa spekulasi untuk mencoba menekan-nekan tombolnya. Jika tanpa menekan tombol tidak bisa, kita coba untuk sambil menekan tombol volume atas. Volume atas tidak bisa, kita tekan tombol volume bawah. Volume bawah tidak bisa, kita tekan kedua tombol volume. Kalau tidak bisa juga, kita coba sambil menekan tombol power dan volume, kemudian colokkan kabel data ke handphonenya. Sekarang kita coba untuk menekan tombol volume atas dulu, dan kita colokkan kabel data ke handphonenya. Kita tunggu apakah terbaca. Belum ada respon dari komputernya, kita coba untuk lepaskan dulu aja kabel datanya. Kita coba menekan tombol volume bawah. Jadi tombol volume bawah aja yang kita tekan, kemudian colokkan kabel data ke handphone. Tidak ada respon juga di komputer. Oh iya, tadi kita menghubungkan handphone ini ke komputer kemudian sempat terbaca dan terputus. Berarti kita harus melepas dulu baterainya. Kita coba lepas lagi casing belakangnya. Kemudian kita coba untuk remove dulu baterainya. Kita lepas baterainya sebentar saja, sekitar 5 detik. Kemudian bisa kita pasang lagi. Dan sekarang kita coba untuk menekan tombol volume atas dulu. Tanpa menekan tombol yang lainnya, hanya volume atas. Sambil menekan tombol volume atas pada handphonenya, kita colokkan kabel data ke handphone dan kita tunggu apakah terbaca. Ini dia terbaca ya, ternyata terbaca. Cukup dengan menekan volume atas, kemudian colokkan kabel data ke handphone. Oke, sekarang sudah progres flashingnya berjalan. Kita bisa letakkan dulu handphonenya, ada status downloading, kemudian progresnya ada indikator bar warna biru muda ini. Kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Untuk durasi flashingnya kira-kira membutuhkan waktu 4 sampai dengan 5 menit. Jadi kita tunggu aja sampai full, sampai progresnya selesai. Oke, ini dia sudah selesai ya. Durasi video aku percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Status finish, progresnya sudah preset. Kemudian kita bisa menyalakan handphone ini secara manual. Caranya tinggal kita tekan aja tombol powernya. Sebelumnya kita lepaskan dulu kabel datanya, kemudian lepaskan dulu baterainya. Setelah baterai kita lepaskan, kita pasang lagi. Jadi untuk baterai ini setelah flash kita lepaskan aja sejenak. Kemudian sekitar 5 detik kita bisa pasang lagi baterainya, lalu bisa kita nyalakan manual dengan menekan tombol power sampai muncul logo Advan di layarnya. Oke, kita pasang dulu baterainya, kita pasang juga casing belakangnya. Atau sebentar ya, casing belakang kita letakkan dulu aja. Kita coba untuk tekan tombol power, kita tekan dan tahan sampai muncul logo Advan. Ini dia sudah muncul logo Advan-nya. Kita coba tunggu proses loadingnya agar tidak bootloop lagi atau agar tidak kehabisan baterai. Kita bisa colokkan kabel data ke handphonenya untuk menjaga daya baterainya. Khawatirnya nanti kalau saat proses loading ternyata handphone kehabisan baterai, maka bisa bootloop dan kita harus mengulangi lagi proses flashingnya. Oke, kita percepat durasi loadingnya. Sekarang handphone sudah selesai proses loadingnya dan sudah tampil di tips. Bisa kita lepaskan dulu kabel datanya, kita klik tutup dulu untuk ini, kemudian abaikan aja. Dan sekarang handphone sudah fix ya, sudah normal lagi, sudah tidak bootloop lagi. Kita cek dulu di tentang ponsel. Kita lihat untuk serinya betul, nomor model S50F, versi Androidnya masih Android 4. Kemudian kita cek juga IMEI-nya, dial ke bintang pagar, 06 pagar, IMEI 1 ada, IMEI 2 ada. Berarti sudah normal semuanya. Anggapan kita kalau IMEI ada berarti sinyal juga muncul ketika kita masukkan kartu di handphonenya. Oke, kita coba untuk pasang casingnya. Sekarang kita akan tes dulu. Bagaimana jika kita matikan handphone ini kemudian kita nyalakan lagi, apakah tetap normal atau akan kembali bootloop? Kita coba untuk matikan, jadi matikan atau restart sama saja. Lebih prefer ke matikan aja ya, matikan daya, kemudian kita tunggu sejenak.
Kita pastikan dulu handphone betul-betul off, betul-betul shutdown, kemudian kita tekan tombol power lagi untuk menyalakan handphone ini. Apakah tetap normal atau kembali boot loop? Oke, ternyata tetap normal ya. Handphone masih aman ini dan siap kita jadikan nota. Kemudian terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Untuk file dan toolnya silahkan bisa di-download di bawah video ini pada kolom deskripsi. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.